Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat yang tak terhingga, di antaranya rahmat kesehatan dan kesempatan. Sholawat bertangkaikan salam ke ruh junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan lapas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan membawakan pidato dengan tema berkurban di hari raya Idul Adha. Berkurban adalah salah satu ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban berarti memotong hewan pada bagian tenggorokan. Hewan yang boleh dikurbankan antara lain yaitu sapi, kambing, kerbau, dan unta. Di Indonesia sendiri berkurban unta tidaklah digunakan atau jarang untuk dikurbankan karena unta tidak hidup di Indonesia. Di Indonesia ini lebih sering atau lebih banyak yang dikurbankan adalah kambing dan sapi. Ibadah kurban diambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim bermimpi bahwa ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh anaknya yaitu Nabi Ismail. Karena itu perintah Allah, maka ia benar-benar melaksanakannya. Saat akan menyembelih Nabi Ismail, tiba-tiba yang Nabi Ismail digantikan oleh seekor kambing. Karena kisah itu, kita diharuskan untuk berkurban bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 2 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, Idul Adha ini juga menjadi momentum untuk mengenang semangat kebersamaan, kasih sayang dan solidaritas dalam umat Islam. Kita diingatkan akan pentingnya keikhlasan, pengorbanan dalam hidup sebagai hamba Allah. Pada saat ini di berbagai belahan dunia kita menyaksikan penderitaan dan kesulitan yang dihadapi oleh sesama manusia. Kita melihat saudara-saudara kita yang mengalami kekeringan pangan, air bersih, kekurangan perumahan, dan kesulitan kesehatan yang memprihatinkan. Sebagai umat Islam yang beruntung, kita memiliki tanggung jawab moral untuk membantu mereka. Salah satu pesan utama dari perayaan Hari Raya Idul Adha adalah belas kasih kepada sesama makhluk Allah. Dalam peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ia dengan ikhlas mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah. Hal ini menunjukkan kebesaran hati dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Keteladanan ini harus menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harus berusaha menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya dalam ritual-ritual formal, tetapi juga dalam perilaku sehari-hari kita. Saat kita merayakan Hari Raya Idul Adha, mari kita renungkan pentingnya pengorbanan dalam hidup. Pengorbanan bukan hanya tentang pengorbanan hewan kurban, tetapi juga tentang pengorbanan waktu, pengorbanan energi, dan harta untuk kebaikan bersama. Mari kita saling berbagi kebahagiaan dengan sesama. Jika kita mampu, mari kita bantu mereka yang membutuhkan, memberikan perhatian kepada orang-orang yang terpinggirkan, dan memberikan dukungan kepada yang lemah. Selain daripada itu, mari kita memperkuat persaudaraan dan kebersamaan di antara kita. Mari jalin tali silaturahmi dengan keluarga dan tetangga dan seluruh umat muslim. Semoga kita semua
bisa mempererat hubungan ini dengan saling menghormati, mendukung, dan berempati. Terakhir, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kekuatan untuk tetap berpegang teguh pada ajarannya. Semoga kita menjadi umat yang bermanfaat bagi orang lain dan dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian dari pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.